Halo, William di sini dan kali ini kita akan belajar tentang fluida statik. Dalam fluida statik itu ada hukum-hukum dasar fluida statik. Yang pertama kita akan bahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal. Ia lahir pada tahun 1623 dan ia wafat pada tahun 1662. Karena ia sendiri yang menemukan hukum ini, maka ia yang menamai hukum ini juga. Jadi jika saya yang menemukan hukum, saya pasti menamai hukum William. Nah, kita lihat Blaise Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Kita lihat di sini, ketika diberi tekanan, anggap saja air, karena kita bahas fluida, dia akan ke segala arah. Maka ini sesuai dengan hukum yang dinyatakan oleh hukum Pascal. Nah, ini adalah contoh penerapan hukum Pascal. Misalnya ini adalah pompa hidrolik yang digunakan di pencucian mobil. Kita lihat di sini ada tekanan yang diberikan. Ini adalah penghisap kecil. Penghisap kecil karena di sini lubangnya kecil. Nah, di sini yang bagian mobil kita beri nama penghisap besar. Ketika penghisap kecil diberi tekanan, maka ia akan mengarahkan ke segala arah dan membuat mobil ini naik ke atas. Inilah yang digunakan dalam mencuci mobil. Oke, di sini kita lihat ada rumus yang digunakan, di mana F1 sama dengan F2. F1-nya itu kita andaikan untuk penghisap kecil, dan yang kedua itu penghisap besar. Kita andaikan itu sama, maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, A1 itu adalah luas penampang. Jadi untuk sederhananya kita bisa gunakan jari-jarinya atau diameternya. Sekarang kita masuk di hukum Archimedes. Karena Archimedes yang menemukan, maka ia yang memberi nama hukum ini. Archimedes lahir pada tahun 287 sebelum Masehi dan ia meninggal pada tahun 212 sebelum Masehi. Archimedes mengatakan bahwa setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian dalam fluida akan mendapatkan gaya apung dengan arah ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, Archimedes itu memberikan formula atau rumus, di mana sesuai dengan pernyataannya, maka gaya Archimedes yang berlaku yaitu FA sama dengan WU dikurang WF. WU itu berat benda ketika di udara, sedangkan WF itu adalah berat benda yang tercelup. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu kenapa Archimedes penulisan tahunnya begini? 287 sampai 212 sebelum Masehi. Nah, ini saya berbagi info. Karena sebelum Masehi berarti dianggap minus atau negatif, dan sesudah Masehi itu positif atau plus. Kan kita tahu nilai negatif itu semakin ke kiri semakin besar. Jadi ini berlaku untuk juga tahun Masehi. Maka ditulislah 287 sebelum Masehi. Oke, kita lanjut. Hukum Archimedes itu kita kenal ada gaya mengapung, gaya melayang, dan tenggelam. Nah, ini adalah contoh dari
penerapan hukum Archimedes. Yaps, betul. Ini adalah kapal selam. Oke, kita masuk di gaya mengapung. Benda mengapung memiliki gaya berat yang sama dengan gaya. Jadi benda itu memiliki gaya berat dan gaya atas. Gaya berat itu pasti ke bawah karena berhubungan dengan gravitasi. Jika tidak ada gravitasi, maka dia ke atas. Namun karena kita di bumi, maka kita memiliki gaya berat. Semua benda pasti memiliki gaya berat. Gaya berat pasti ke bawah dan gaya ke atas. Ini yang berlaku pada hukum Archimedes. Nah, di sini kita lihat di mana W itu M kali G. Nah, sama dengan rho Frida. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu rho benda dikali volume benda sama dengan rho fluida dikali volume benda tercelup. Sekarang kita masuk di gaya melayang. Benda yang melayang memiliki gaya yang berat sama dengan gaya ke atas. Nah, ini karena melayang, maksudnya melayang di dalam air. Artinya benda itu tercelup semua, tidak ada yang tidak tercelup. Jadi berarti benda ini dalam keadaan kena air. Dengan W sama dengan FA. W itu gaya berat, sedangkan FA itu gaya ke atas. Kita masukkan rumusnya dan kita peroleh rho B dikali volume B. Rho B itu artinya massa jenis dari benda dan dikali volume benda sama dengan rho F. Rho F itu rho fluida dikali volume benda yang tercelup. Kita masuk di gaya tenggelam. Gaya tenggelam itu benda yang tenggelam memiliki gaya berat lebih besar dibandingkan dengan gaya ke atas. Maka W-nya itu lebih besar dari FA. Gaya beratnya lebih besar dari gaya atas. Kita masukkan rumusnya sama seperti tadi dan kita peroleh yang sama dengannya berubah menjadi lebih besar. Oke, kita lanjut. Tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk meregang, sehingga permukaan cairan terlihat seperti lapisan. Nah, contohnya itu penerapan tegangan permukaan seperti pisau yang kita letakkan di atas permukaan air, tidak mengapung. Itulah yang dibilang tegangan permukaan zat cair. Zat cairlah ini yang berusaha untuk meregang sehingga si pisau atau si silet ini akan mengapung. Contoh lainnya itu serangga. Biasa kita lihat nyamuk ketika ingin bertelur, dia pasti akan mengapung di atasnya, di atas air. Nah, tegangan permukaan itu ada rumusnya, yaitu gamma sama dengan F dibagi L. Kita peroleh gamma itu adalah tegangan permukaan zat cair dengan satuan Newton per meter. Kenapa bisa Newton per meter? Karena F dan L nya itu, F itu adalah gaya tegangan permukaan. Gaya di mana-mana pasti satuannya Newton. Dengan L, panjang permukaan zat cairnya. Karena panjang, kita tahu bahwa satuan internasionalnya itu meter. Jadi tegangan permukaan N per M, Newton per meter. Nah, jika memiliki dua permukaan, maka kita masukkan L-nya itu jadi 2L. Sudut kontak dan kapilaritas. Sudut kontak yaitu partikel zat cair dapat berpindah-pindah ke segala arah tanpa meninggalkan zat cair tersebut. Partikel-partikel tersebut saling tarik-menarik. Gaya tarik-menarik tersebut menyebabkan antar partikel tidak tercerai-berai. Gaya tarik-menarik antar partikel yang sama dinamakan kohesi. Sementara itu, gaya tarik-menarik antar partikel yang berlainan jenis dinamakan adesi.
ini sudut kontak kita bisa lihat antara air raksa dengan air biasa. Apabila zat cair dimasukkan dalam tabung, akan terdapat kandungan pada dinding kaca. Hal tersebut dinamakan dengan meniskus. Ketika air dimasukkan ke dalam tabung reaksi, akan terbentuk meniskus cekung yang disebabkan gaya kohesi lebih kecil dibandingkan gaya adesinya. Sementara itu, ketika raksa dimasukkan ke dalam tabung, maka yang terbentuk adalah meniskus dengan gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adesinya. Kita bisa lihat gambar ini, air raksa sudut kontaknya ini, dan air biasa sudut kontaknya ini terlihat berbeda. Kita masuk di kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair ke dalam pipa kapiler. Kapilaritas dapat dilihat ketika naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor dan naiknya air dari akar menuju bagian atas seperti daun. Nah, ini kita lihat ketika air masuk terserap di akar, maka air akan naik ke atas sampai ke daun. Inilah yang disebut peristiwa kapilaritas. Kapilaritas itu ada rumusnya. Y sama dengan 2 gamma dikali cos theta dibagi rho dikali G kali R. Nah, itu gamanya adalah tegangan permukaan zat cair, cos theta itu adalah sudut yang terbentuk, dan rho itu massa jenis zat cairnya, sedangkan G itu percepatan gravitasi, biasa dipakai 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa juga 10 meter per sekon kuadrat, dan R itu adalah jari-jari pipa kapilernya. Kita masuk di viskositas dan hukum Stokes. Viskositas fluida menyatakan gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas, semakin sulit benda bergerak di dalam fluida. Kita lihat contohnya di sini, misalnya kekentalan air kanji. Kita masuk pada rumusnya. F sama dengan eta dikali A dikali V dibagi L. Eta itu adalah koefisien viskositasnya, koefisien kekentalan zat cairnya, dikali A luas permukaan papan, misalnya ada papan, lalu dikali kecepatan bendanya itu yang bola tadi, dan L yaitu jaraknya. Sekarang kita masuk hukum Stokes. Hukum Stokes merupakan hasil buah pemikiran dari Sir George Stokes. Ia lahir pada tahun 1819 dan ia meninggal pada tahun 1903. Dalam hukum Stokes, ia menyatakan bahwa apabila sebuah benda yang melaju dalam suatu fluida, maka benda akan memperoleh gaya hambat. Karena di sini Fs yang merupakan gaya hambat dengan 6pi dikali eta dikali R dikali V. Dengan eta itu adalah koefisien viskositasnya, sedangkan R itu jari-jarinya, dengan V kecepatan bendanya. Nah, demikian video pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Jika belum dipahami, silakan dinonton ulang, di pause, diulang, pause ulang sampai dapat dipahami dengan baik. Dan kita ketemu di video berikutnya.